Informasi pagi ini pemirsa, dua nelayan di Natuna terombang-ambing di tengah laut akibat kapal pecah dihantam ombak besar. Ya, beruntung kedua nelayan tersebut berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Inilah detik-detik penyelamatan dua nelayan asal Pulau Panjang, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kapal kedua nelayan ini diduga dihantam ombak besar. Akibatnya mereka terombang-ambing di tengah laut selama kurang lebih 1 jam. Tim SAR Kabupaten Natuna yang menerima laporan langsung mengerahkan 3 kapal nelayan menuju lokasi. Kapal tenggelam dari Serasan menuju ke Pulau Panjang. Di pertengahan perjalanan kapal mengalami terpecah dan tenggelam. Korbannya dua orang. Langsung kita mengerahkan satu tim rescue dari unit siaga SAR Serasan untuk bergerak ke lokasi. Untuk jaraknya itu kurang lebih dari Serasan 12,7 nautical mile. Kedua nelayan akhirnya berhasil dievakuasi dan korban meminta untuk dipulangkan ke rumah masing-masing. Dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Sementara itu banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah mulai surut. Sebagian petani mulai menyelamatkan gabahnya yang terendam air selama seminggu akibat banjir. Sujak Subadi, 70 tahun, petani asal Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, rela menerjang banjir demi menyelamatkan gabah miliknya. Bersama anak-anaknya, ia mengambil gabah dari rumahnya yang sudah tergenang banjir selama seminggu. Agar lebih ringan, gabah diangkut dengan pelampung dari bahan dalam truk. Selanjutnya, gabah dijemur dengan harapan masih bisa diselamatkan. Menurut petani, sebagian besar gabah sudah rusak dan mengeluarkan bau menyengat akibat lama terendam banjir. Kondisi banjir di rumah sudah surut apa masih tinggi, Mbak? Paling 50 cm. 50 cm, makanya bisa ngambil gabah ya, Mbak ya? Oh bisa. Ini bawa Lampung ini loh. Ban. Ada berapa sak di rumah, Mbak? 12 sak. Ini sudah bau semua ya, Mbak? Ya udah basi itu dilihat. Ini rencana mau dijemur, mau buat apa nanti, Mbak? Ya ntar kalau bisa makan dimakan. Kalau udah bisa ya udah gimana caranya gitu loh. Oh gitu, Mbak. Hari udah, Mbak? Mulai Kamis. Dari data pertanian Kabupaten Demak, banjir telah merendam area pertanian seluas 1.200 hektar, di mana rata-rata usia padi sudah mencapai 2 bulan. Meski banjir mulai surut, ketinggian air di kawasan pemukiman dalam masih sepinggang orang dewasa. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dianggap tidak menyoblos caleg tertentu, dua keluarga miskin di Pandeglang, Banten diusir oleh pemilik tanah. Pemilik tanah yang diduga merupakan tim ses seorang caleg meminta bukti video atau foto saat pencoblosan. Beginilah kondisi dua rumah Anta Purbara dan Sardi yang tinggal di Kampung Tegal Jambu, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten. Rumah yang ditempati sejak beberapa tahun lalu kini harus ditinggalkan. Pasalnya pemilik tanah mengusir mereka lantaran diduga tidak mencoblos sesuai arahan sang pemilik tanah. Korban mengaku didatangi pemilik tanah berinisial EN yang marah karena korban tidak mencoblos caleg sesuai arahan EN. Korban mengaku sudah melaksanakan perintah sang pemilik tanah. Namun, EN justru meminta bukti berupa foto dan video saat dirinya mencoblos caleg berinisial DS. Karena tidak bisa membuktikan dirinya mencoblos DS, akhirnya EN berang dan meminta dua keluarga tersebut hengkang dari tanah miliknya. Kan saya waktu penyoblosan dikasih uang 30.000 sama yang menyuruh nyoblos ke atas nama Dede Sumantri. Tapi dia disuruh video, suruh minta bukti. Sedangkan saya nggak bisa melanggar aturan. Amin, jadi gitu. Dia bilang, marah dia. Kebololuan katanya dia. Enggak rumah saya cenah hirup, nara rumpang cenah di aing cenah gitu. Nggak pindah, balik lempang ke dia lempang cenah gitu. Karena tidak memiliki uang, kedua keluarga ini terpaksa menumpang di rumah tetangga mereka.
Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang caleg mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember akibat suaranya hilang di TPS 35 Kecamatan Ajung. Ia juga mengatakan panitia pemilihan kecamatan sengaja menjual suaranya kepada partai lain. Jumaidi, caleg dari Partai Nasdem ini mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember, sembari menunjukkan hasil suara di pleno kecil dan pleno besar yang tidak sama. Jumaidi meminta pertanggungjawaban panitia pemilihan kecamatan bahkan kepada camat Ajung langsung. Karena tidak ada hasil, Jumaidi berniat membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35. Namun aksinya dihalau polisi dan TNI. Dan suara saya di TPS 35, Dusun Gumpuk Sawe, Desa Pajakaja, Kecamatan Ajung, hilang 15 suara. Di pleno besar tertulis punya saya 15 suara, 15 tertulis 15. Masuk di salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduga bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Penyelenggara pemungutan suara TPS 35 Kecamatan Ajung akhirnya mengadakan rapat bersama Jumaidi. Diperoleh kesepakatan bahwa kotak suara bisa dibuka saat jadwal perekapan di tingkat kecamatan yang akan dilakukan beberapa. Atas kebijakan itu, Jumaidi menerima dan menunggu jadwal pembukaan kotak suara. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Tolak kecurangan pemilu 2024 yang dinilai masif dan juga terorganisir, ratusan orang menggeruduk kantor KPU RI di Menteng, Jakarta. Masa mendesak Ketua KPU Hashim Asyari segera dicopot dari jabatannya dan digelar pemilu ulang. Ratusan orang dari masyarakat sipil peduli pemilu dan demokrasi Jumat sore menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Namun rencana masa ini gagal dilakukan lantaran ruas Jalan Imam Bonjol telah diblokade dan dijaga ketat aparat kepolisian. Dalam aksinya, masa menuding pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung curang, di mana dilakukan secara terorganisir dan masif. Kecurangan yang dimaksud terjadi di sejumlah TPS saat pemungutan suara, serta proses perhitungan real count oleh KPU. Terkait hal tersebut, demi mengembalikan marwah demokrasi yang jujur dan adil, masa mendesak Ketua KPU Hashim Asyari mundur dari jabatannya dan KPU dapat menggelar pemilu ulang. Sementara itu, untuk mengamankan jalannya penyampaian pendapat, pihak kepolisian menerjunkan 500 personil yang disiagakan di kantor KPU dan Bawaslu. Nah, sebetulnya kami ingin tetap mengawal proses pemilu ini agar tetap aman, ya, kemudian juga tertib. Hari kata pun ada dua kelompok yang berseberangan, kami juga akan melakukan penyekatan agar dua kelompok ini. Hingga Jumat sore, massa masih bertahan di depan kantor KPU dengan harapan dapat mendekati kantor KPU dan memaksa Ketua KPU keluar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.